Epictetus selalu mengingatkan murid-muridnya tentang hal yang diajarkan oleh Zeno, yaitu untuk menggunakan choice of reasoning. Karena itu adalah milik kita yang mutlak dan tidak bisa dirampas oleh siapapun. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya, Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang bagaimana seharusnya kita itu berbangga hati atau apa yang seharusnya kita banggakan gitu ya. Bangga itu dalam artian bukan sombong, bangga itu dalam artian bukan memperlihatkan diri, tetapi bangga itu dalam artian bahwa kita itu sadar bahwa kita itu memiliki kemampuan yang dimiliki hanya oleh kita sendiri, manusia gitu ya, dan bukan kebanggaan yang semu gitu. Kita itu harus berbangga tentang apa yang kita miliki, yaitu choice of reasoning atau memilih alasan di dalam hidup kita gitu. Hanya kita manusia yang bisa memilih alasan apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi kata Epictetus dalam bukunya The Enchiridion titik 6 atau poin 6, ketika kamu berhadapan dengan pendapatmu yang selaras dengan alam, kamu boleh berbangga karena kebanggaanmu itu baik, karena itu adalah milikmu gitu ya. Kita manusia seringkali bangga terhadap hal-hal yang bukan milik kita. Kita bangga terhadap gelar yang kita miliki, pekerjaan, jumlah uang, rumah, dan dengan kata lain adalah hal-hal yang di luar kendali. Semuanya bisa terampas dan hilang kapan saja. Tetapi ada hal yang tidak bisa hilang dan terampas, yang sepenuhnya milikmu dan mutlak akan ada di dalam dirimu, yaitu kemampuan kita berpendapat atau kemampuan kita untuk membuat alasan. Kita harus bisa menciptakan pendapat tentang apa yang kita lihat dalam atau yang kita lihat dan alami. Untuk apa? Untuk menjaga jiwa kita agar tetap baik. Karena itu yang harus kita lakukan. Tidak berpendapat tentang bagaimana mendapatkan hal-hal di luar kendali, tetapi berpendapat tentang bagaimana mendapatkan kebaikan bagi jiwa kita. Jika kita sudah mampu menciptakan pendapat untuk menjaga jiwa kita, maka kita boleh berbangga hati. Jadi, kita itu harus berlatih menggunakan pikiran kita untuk memilih alasan atau memilih pendapat atau memilih judgement tentang apa yang kita lihat dan apa yang kita alami gitu ya. Atau mungkin bahkan kita harus memiliki alasan kenapa kita mengerjakan sesuatu gitu ya. Jadi berlatih untuk menggunakan pendapat adalah hal yang sangat penting supaya apa? Supaya yang kamu pikirkan, katakan, dan lakukan itu baik. Ketika pendapat yang kamu ciptakan itu buruk, maka hidupmu juga akan buruk. Maksudnya apa? Ketika kamu menghadapi seseorang gitu ya, lalu kamu sudah langsung memiliki judgement bahwa seseorang itu adalah seseorang yang tidak baik, seseorang itu adalah seorang yang bodoh, maka judgement itu akan membawa kita atau pendapat kita tentang seseorang itu akan membawa kita melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Kayak ketika kamu sudah menaruh pendapat tentang orang yang berada di hadapan kamu yang baru kenal, maka kamu itu akan berpikiran bahwa saya harus berbicara seperti berbicara kepada orang yang bodoh gitu ya. Padahal orang yang di depan kamu itu adalah orang yang pintar misalkan, atau
seharusnya kamu tidak boleh berperilaku kepada seseorang dengan alasan judgement kamu kepada orang itu, gitu ya. Tidak boleh beropini tentang sesuatu atau seseorang yang ada di hadapan kamu. Yang harus kamu lakukan adalah tidak beropini sama sekali dan melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu menjadi baik saja. Kita harus menjadi orang yang baik saja dengan atau tanpa judgement, gitu ya. Ketika kita sudah bisa menggunakan judgement itu dengan baik, maka itulah yang harus kita banggakan, gitu ya. Kita itu terkadang bangga terhadap hal-hal yang berada di luar kendali kita. Nah, kebanggaan itu juga adalah hasil dari judgement, hasil dari pendapat kita. Kita berpikir bahwa uang ini adalah hal yang baik untuk kita. Padahal uang itu, yang saya bilang di episode sebelumnya, itu tidak memiliki nilai apapun gitu. Yang memberikan nilai itu adalah pendapat kita terhadap uang tersebut, gitu ya. Jadi ketika kita punya uang 1.000 lalu dibelikan permen yang banyak, maka kita merasa uang itu adalah banyak. Tapi ketika kita menginginkan uang itu untuk membeli mobil dengan harga 1.000, maka uang itu tidak cukup. Jadi uang itu memiliki nilai karena nilai itu dibuat oleh pendapat kita sendiri, pendapat manusia, gitu ya. Nah, jadi ketika ini juga pendapat juga bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mendapatkan kesulitan, gitu ya. Kita mendapatkan kesulitan karena kita tidak siap dengan kesulitan tersebut, gitu ya. Ketika kita bisa berlatih untuk menciptakan pendapat, maka ketika kita melihat sebuah kesulitan, maka kita bisa mengendalikan judgement kita atau pendapat kita tentang kesulitan tersebut. Dan kita tidak akan melihat kesulitan tersebut sebagai sebuah kesulitan. Kita bisa melihat atau kita seharusnya melihat sebuah kesulitan tersebut sebagai media kita untuk belajar, gitu ya. Dengan menggunakan apa? Menggunakan virtues atau keutamaan yang kita miliki, gitu. Jadi kata Marcus Aurelius itu, kendala untuk menghadapi kesulitan itu adalah kesulitan tersebut. Jadi bukan kesulitan sebenarnya, tapi kita melihat kesulitan itu, cara kita melihat kesulitan itu adalah kendalanya, gitu ya. Jadi kita itu harus menggunakan kendala itu sebagai, atau menjadikan kesulitan itu sebagai media kita untuk belajar, gitu ya. Jadi what's in the way become the way, gitu. Apa yang ada di tengah jalan harusnya menjadikan jalan kita untuk belajar, gitu ya. Belajar untuk apa? Untuk ya membuat jalan hidup kita itu lancar, gitu ya. Jadi kita harus berbangga ketika kita sudah tahu cara menggunakan pendapat kita, cara mengendalikan pendapat kita. Choice of reasoning, ketika kita bisa memilih untuk berpendapat, atau kita bisa mengendalikan, atau kita bisa menciptakan pendapat, maka itulah yang harus kita banggakan. Bukan harta yang kita miliki yang harus kita banggakan, atau semua hal-hal yang di luar kendali, tetapi pendapat kita. Ketika kita sudah bisa menjadi tenang karena kita bisa mengendalikan pendapat, itulah yang harus kita banggakan, gitu. Ketika kita melihat, ini bukan suatu kesombongan juga ya, tetapi ketika saya sudah belajar stoik, melihat orang-orang yang masih mengejar uang, masih mengejar kesuksesan, gitu ya, yang mereka pikir uang dan kesuksesan itu bisa membawa kebahagiaan, ya saya ngelihatnya kasihan, gitu, kasihan. Dan seharusnya uang itu dan kesuksesan itu bukan hal yang harus dikejar terlebih dahulu, tetapi perbaiki diri kita atau menjaga jiwa kita lah, itu yang sangat penting, gitu ya. Begitu untuk episode hari ini. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify
dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.